Saya mau nanya Kak, misalkan hardscape-nya bagus tapi tata letak tanamannya jelek, itu tetap yang dinilai apanya tuh Kak? Itu diketin kecil-kecil gitu. Usahakan tanaman itu kita bawa ke sana sehat, warnanya bagus. Komposisi yang mereka perhitungkan itu komposisi saraf hidup tanaman itu. Jadi ketika dia memiliki poin syarat hidup tanaman itu cukup, ya bisa dibilang untuk kawan-kawan yang ikut kontes dan tujuan terciptanya kontes nih gimana tuh Bang? Selamat sore rekan-rekan Scaper Lampung, masih di gelaran sparring kontes aquascape Ghost Nusatik present by Aspindo, Asosiasi Penggiat Landscape Indonesia. Kita udah 2 hari lalu mulai kontes aquascape di Ramadan ini. Udah ada 8 tank yang tersedia di sana. Hasil kreasi kawan-kawan scaper yang ikutin kontes ini, gua lihat hasilnya keren-keren semua. Kalau gua didaulat jadi juri, insya Allah gua batal puasa karena bingung. Tapi untungnya gue bukan juri Bang. Di sana ada 8 tank yang punya karakter beda-beda. Ternyata gue lihat aquascape di Lampung udah sekeren ini ya. Dan di sebelah gue udah ada juri kontes dari Aspindenya, ada Bang Tony dari Lampung kan? Iya, ya. Sama Bang Toib bukan dari Lampung, dari Lampung Selatan. Lampung juga. Acara ini terselenggara oleh semangatnya Aspindo nih. Gue mau nanya-nanya dulu masalah bukan masalah ya, tentang Aspindo nih, Asosiasi Penggiat Landscape Indonesia. Berdiri di tahun berapa tuh Bang? Dijelasin. ketuanya aja yang jelas. Iya, itu Bang, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspindo itu di umurnya masih muda, baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Tapi udah ngadain konten. Iya. 2022 ya tahunnya. 2022 Bang ya? 2022. Awal terbentuk apa tuh Bang? Maksud dan tujuan? Awal terbentuk Aspindo itu berawalnya dari aquascape juga sih sebenarnya. Aspindo itu sendiri kepanjangannya Asosiasi Penggiat Landscape Indonesia. Jadi kita di aquascape ini yang tadinya kita bergeraknya masih di dunia ya landscape perairan, nah pemandangan bawah air. Nah kemudian kita ngelihat suasana di Lampung ini, oh kayaknya dunia darat juga berkembang nih kayaknya gitu. Taman mulai banyak ide-idenya mulai muncul. Nah sehingga kita berpikir perlu diluaskan ini, jadilah dia landscape. Iya. Tapi di dalamnya ada aquascape, ada taman, penggiat tanaman ya, macam itu lah. Iya, gabung-gabung ini ya. Gabung. Kan kalau Aspindo ini udah setahun, tapi kayaknya wajah-wajahnya sudah menahun di dunia aquascape dan landscape nih Bang ya. Kenapa bisa gabung jadi satu, bisa gabung? Tujuan apa, fungsi gabungnya itu tadinya didasari apa sih Bang? Oke. Ide ini berawalnya dulu ketika di Lampung Selatan kita ada tawaran dari pemerintah daerah sana untuk kurang lebihnya berkarya dalam hal seni yang berhubungan dengan tanam menanam. Nah kebetulan waktu itu masuk aquascape. Nah kemudian ada pertanyaan lagi, selain aquascape yang berbentuk akuarium ini apa saja lagi yang bisa? Nah kita mulai jelaskan, akuarium itu enggak semuanya ada airnya, yang semacam ini ada paludarium,
apa namanya terrarium dan semacam itu kan, landscape yang berbentuk akuarium apa namanya terrarium yang ukuran besar gitu. Nah sehingga cuma dari pemerintahan daerah ini ada kebingungan kalau seandainya mau bikin terrarium atau semacam itu yang dia ukuran besar, anggarannya kan mesti pakai anggaran daerah itu. Kalau dia budgetnya di atas 200 mesti ada lelang dan sebagainya. Nah sedangkan belum ada peraturan tentang yang mengatur khusus ke dunia landscape seperti itu, masih menyatu dengan apa namanya konstruksi teknik ya. Teknik. Nah dari situ ya kita ngobrol ke kawan-kawan aquascape, sebagian kawan-kawan penggiat taman juga, gimana kalau kita bikin asosiasi, seenggak-enggaknya walaupun belum berfungsi 100%, cuma kalau seandainya dibutuhkan udah bisa berjalan gitu kan untuk di Lampung seenggaknya. Karena kalau di daerah lain kayak Bali, Bekasi, ya Jabotabek dan sekitarnya Surabaya lah gitu kan, itu asosiasinya udah berfungsi. Nah kemudian lagi ya perlu buat kawan-kawan ketahui, di Lampung ini gencar pembangunan apa namanya konsep konstruksi yang arahnya ke bertemakan natural lah kurang lebihnya. Natural. Nah, salah satunya di Bakauheni Harbor City. Nah di situ saya sempat ngelihat ada bocoran master plan-nya nah di situ itemnya banyak sekali yang sebenarnya arah pekerjaannya itu yang ya ke arah pekerjaan kawan-kawan penggiat landscape ini. Nah cuma kita dari Lampung ya bahkan mungkin dari Sumatera lah, sebagian besar Sumatera belum ada yang bisa ada akses untuk mengerjakan itu. Pertama bukan nggak ada orangnya, orangnya ya Tony Juri luar daerah kemana bang, Kawan-kawan kontes juga bisa kan. Iya, cuma ternyata kita nggak ada wadah yang menaungi, yang menjamin sebagai penjamin kemampuan lapangan. Jadi ya bisa untuk di Lampung. Kalau dengar ceritanya ya mungkin ya di orang dari Pulau Jawa semua yang garap. Jadi awalnya ada keresahan di bidang project Ya. dan gabungin kawan-kawan penggiat ya. Iya, Tapi pergerakannya nggak project doang nih. Kalau gua lihat ya. Ya. Tetap konsen ke komunitas-komunitas Ya juga. benar. Nah, ini serunya Asplindo itu. Dan hari ini juga 3 hari ini kan salah satunya Benar-benar. giat komunitas ya, lebih ke giat komunitas walaupun bentuknya asosiasi. Itu gua apresiasi banget untuk kawan-kawan Asplindo. Nah kalau gue nih masih awam kan bang di kegiatan-kegiatan kayak gini. Kalau kontes sendiri tuh bang, fungsinya apa sih untuk kawan-kawan? Ya bisa dibilang untuk kawan-kawan yang ikut kontes dan tujuan terciptanya kontes nih gimana tuh bang? Kontes apa ini? Aquascape. Ya, aquascape. Ya, kontes aquascape itu ya hampir sama aja sih sebenarnya dengan komunitas-komunitas lainnya. Cuma di aquascape ini kan ada semacam brand-brand produk gitu kan, yang dia nasional maupun dari lokal ataupun luar negeri kan. Nah sehingga di situ ada membutuhkan untuk pemasaran lah kurang lebihnya. Jadi salah satu tujuan kontes itu selain mengasah kemampuan kawan-kawan penghobi, nah di situ ada juga yang misi untuk menstabilkan pasar kurang lebih. Iya, itu jadi banyak fungsinya ya. Dan salah satunya juga forum silaturahmi yang pasti itu untuk keseluruhan acaranya. Sedangkan ini kontesnya kita gabung dengan kontes nasional ya.
Kita ghosting ya, ghosting Nusatik. Ahmad sekarang ke Bang Tony nanya nih. Kalau Bang Tony pernah ikut Nusatik Bang? Nusatik Jadi apa Bang? Jadi ya? Jadi juri kah atau peserta kah? jadi peserta, ikut Nusatik kayaknya 2 kali. Ya. Oh, Kamu tahun berapa sih, Bang? alumnus Nusatik ya? 2015. Ya, 2015 itu dulu konsep Nusatik. Jadi Nusatik tuh tiap tahun konsepnya selalu beda-beda, Bang. Kalau yang dulu itu tim. Jadi dari Lampung ada 3 tim, 3 kriteria ukuran akuariumnya. Ukuran tank ya? Iya. Akuarium ya. Kalau yang tahun 2019 kalau nggak salah itu dia individu. Nah, yang terbaru ini konsepnya beda lagi, yang Nusatik ini. Bedanya apa tuh? Kira-kira konsep Nusatik Show itu ada kawan-kawan di sini yang bakal berangkat kan? Kalau dapat bocoran dari panitia sih dia untuk yang individu kita main blindscape, jadi airscape 0. Cuman nanti dari panitia kita kan ada biaya pendaftaran. Dari biaya pendaftaran itu kita dapat koin. Koinnya kita tukarkan sama bahan-bahan aquascape yang mau kita bikin. Jadi misalnya kita dapat koin 5. Jadi 1 koin buat beli airscape-nya, batu atau kayu, buat beli tanaman, buat beli substrat gitu. Ya. Jadi kayak master chef gitulah konsepnya. Oh, jadi dikasih kuota pasar. Dia ada konsep pasarnya. main market gitu ya, Iya. marketan gitu ya. Nah, seru juga tuh. Jadi itu kira-kira bakal dikerjain seharian tuh Bang? Atau biasanya sehari atau 2 Kalau hari? kontes nasional kebanyakan sehari. Sehari. Iya. Jadi kita belanja, beli barang-barang itu, ya langsung aja gitu. Langsung bikin. Jadi kita cuma nyiapin lem sama konsep aja. Agak gila ya. Misalnya kita bikin konsep, Gua ngebayangin. misalnya nggak ketemu bahannya ya udah kita langsung ganti konsep. Tapi pasti dikasih waktu untuk beli bahan dulu ya. Itu Baru yang di start ya. Itu yang 60 cm. Itu yang- Kalau yang 40 cm hardscape hardscape jadi. Jadi kita bikin dulu hardscape di rumah. Udah siap, tinggal kita bawa ke sana, planting, masukin. Iya. Jadi Aspendio sendiri lulusan kontes juga ya. Kawan-kawan itu yang tergabung karena kontes bareng ya gitu. Nah, ya sesederhana itu sebenarnya kenapa kontes? Diadain kontes mengulang masa lalu kurang lebih. Kayak mana kawan-kawan scaper yang yang berdatangan ini saling kenal, ya kalau bisa gabung atau ya ikut meramaikan tuh bareng-bareng ngetim nantinya ya. Jadi sparring keluar bareng ternyata ini buat masa lalu ya. Ya. Tapi nggak bisa ngomong masa depan lu masa lalu gua kan. Nah, yang selanjutnya penilaian kali ini. Ada yang tahu penilaian kali ini seperti apa? Boleh dong. Udah ada bocoran belum? Karena gue nggak ngikut jadi gua nggak baca aja di edarannya seperti apa nih bocorannya. Boleh dong diceritain Bang penilaian kali ini nih seperti apa penggambarannya? Oke. Jadi penilaian kali ini yang dia modelnya persentase gitu Bang. Persentase yang paling besar itu di bagian apa? Ya. First impression. Kalau originalitas kayaknya sekarang udah susah. Kita mau bikin aquascape yang original buatan kita sekarang susah. Karena udah banyak sekali tema-tema aquascape. Ya, kalau bisa kita nyiptain apa namanya tema baru, konsep baru itu luar biasa. Mudah-mudahan itu bisa jadi juara 1. Cuman karena kita terbatas di situ, jadi itu ada tambahan first impression. Jadi kesan pertama, misalnya kita lihat aquascape ini, misalnya kita jadi bayanginnya jadi orang awam gitu Bang. Terus kita lihat aquascape ini, ini bagus. Nah itu masuk first impression gitu.
Terus yang kedua ada layout. Bang Toyib aja yang jelasin Bang, masalah layout Bang. Layout. Poinnya berapa tadi? Poinnya 20 ya. Iya, iya. Layout. Jadi kalau layout ya sebenarnya dari dulu-dulu ya begitu-begitu aja. Apa namanya, kriteria layoutnya gimana, komposisinya apa aja, seperti apa, tata letaknya, penempatan tanaman, hardscape dan sebagainya, pemilihan hardscape, pemilihan besar kecil material apa namanya pembentuknya. Ya tata letak lah intinya kurang lebih. Tata letak, titik fokus yang berhubungan dengan skala dan lain-lain. Cuma itu aja. Nggak banyak, nggak beda jauh. Ya gitu-gitu aja. Emang rumus sih dia kalau itu. Jadi nggak ada pengembangan atau apa. Iya. Style sendiri bang itu pas Nah, kalau style itu gaya kurang lebihnya kayak bonsai, ada yang gaya miring, ada yang gaya apa namanya tertiup angin, macam-macam. Nah, di aquascape pun ada style-style itu. Ya ada yang stylenya yang sekarang lagi marak itu apa tuh, yang kayak apa niru di film animasi itu apa tuh? Apa lor? Fiksi, fiksi ya, fiksi. Jadi dia tata letaknya itu apa ya, unik, bahkan ada yang nggak masuk akal, bahkan ya bisa dibilang ada yang dibentuk ya surrealis. Banyak. Kok ya gitu? Ya. Kemudian desain terus sebenarnya penanganan Selanjutnya tanaman. Iya. Pemeliharaan jangka panjang. cukup biar kan 20% kayak. Ya, jadi di kerapihan tanaman itu kita nilainya kalau bisa, ini kan lab setting nih Bang. Kalau bisa kita usahakan hasilnya itu udah seperti akuarium atau tank yang udah mature gitu. Jadi udah kayak ditanam lama gitu kan. Kalau bisa kayak gitu usahakan. Makanya sebelum kontes sebenarnya kita harus persiapan tanaman dulu sih Bang. Nah, kalau pengalaman saya ke luar, kalau misal mau kontes saya jadiin dulu tanaman stemnya. Jadi tanaman buat background itu kalau kita beli di pasar atau di toko-toko itu kan biasanya masih daunnya masih agak ada yang melengkung, ada yang warna hijau. Ya, ya nggak apa-apa. Nah, jadi sebelum berangkat minimal kan kalau kontes tuh biasanya 3 bulan sebelumnya udah diumumkan itu Bang. Kita siapin dulu yang pertama, kalau saya pribadi ya, saya siapin tanaman stemnya dulu. Jadi kita taruh di tank yang udah matur, kita bikin tanamannya itu diiketin kecil-kecil gitu. Usahakan tanaman itu kita bawa ke sana sehat, warnanya bagus. Terus ini apa namanya? Udah ada kondisi daun air gitu. Kalau moss biasanya kalau buat kontes tuh pakai Ricardia. Karena kan dia bentuknya kecil-kecil, untuk penanamannya juga dia lebih gampang. Nah, kan itu tadi iya, gue ketemu ide nih kan. Tadi penilaian, first impression, terus apa layout, habis itu tanaman dan terakhirnya sustainable-nya ya. Long term-nya ya, kayak mana ekosistem itu hidup Ya, jangka jadi panjang ya. misalnya kita buat tema buat kontes, dibuat sebisa mungkin kita bawa pulang masih bisa kita rawat. Jadi cuma bukan bagus saat kontes aja, nanti dibawa pulang kita perawatannya susah. Misalkan mau
motong tanamannya. Ya. Kita susah atau ada tanaman high taruh di bagian shadow atau bagian yang gelap, kan dia nggak mungkin hidup. Itu masuk penilaian juga. Ini ke poin tricky. Gue punya ide tadi kan karena Bang Tony secara nggak langsung ngasih tahu trik kontes kan. Iya, kebiasaan kalau kawan-kawan ngebuat tuh karena untuk rumahan, gue biasanya ketemu yang buat untuk rumahan bang, santai 3 hari seminggu. Ini skemanya kontes. Kemarin pas ngeliat sambil puasa gitu kan, cuman 2 hari. Ini masih nyantai. Iya, iya. Cuman kan posisinya bang, nggak bisa ngudutnya itu. Ada kawan-kawan yang agak gila kemarin kan. Ramadan walaupun nggak puasa nggak bisa ngudut dia kan. Kacau kan. Kemarin kita ngeliat udah terkungkung gitu. Kan Ramadan tuh setannya terkungkung, kayaknya terkungkung di badan kawan itu kan, nggak bisa ngerokok, nggak harus cap kan. Nah berarti kan ternyata skema kalau lagi buat untuk rumahan sama lagi buat kontes tuh beda karena terbatas waktu bang ya, pastinya terbatas waktu, apalagi kalau yang bahan disediakan panitia pasti beda lagi, pasti kan ada batasan karena kita berpikir di tempat. Nah trikinya kita bagi lagi nih bang, kalau lu yang kontes misalkan Bang Toy atau Bang Tony yang kontes nih, kalau ngakalin keempat unsur penilaian tadi tapi dalam skema kontes apa aja yang biasa dilakuin. Kalau tanaman kan tadi udah dijelasin, kalau bisa disiapin. Kalau layout yang paling aman seperti apa untuk skema kontes ya, entah itu stylenya yang kita pilih atau trikinya bisa juga ngeliat juri. Kalau gua di lomba-lomba lain biasanya kayak gitu kan. Sama bang. Kalau di lomba foto biasanya kayak gitu. Kalau di lomba foto, fotografernya siapa nih? Wah, dia jagonya di mana nih? Wah, di landscape. Oh, di model cewek gitu. Arahnya pasti kita ngambil foto ke arah sana aja dulu. Kalau untuk tricky kontes ya, namanya tricky kan. Kalau karakter kan masing-masing tuh ya. Nah, itu seperti apa bang? Kalau first impression tricky lu seperti apa? Kalau saya sih pertama kali misal mau ikut kontes, yang saya lihat jurinya dulu siapa. Bener bang, Ya bener ya. Asli. Bener gua berarti ya. Gua ada benernya ternyata. Karena setiap juri itu penilaiannya beda-beda bang. Jadi ada yang suka tanaman, ada yang suka hardscape, beda-beda pokoknya juri. Jadi triknya ya kita lihat dulu jurinya siapa aja, terus pesertanya siapa aja. Kan biasa ada pengulangan tuh, peserta ini tahun lalu juara, tahun ini mungkin dia konsepnya nggak beda jauh sama tahun yang lalu. Jadi ya kita agak beda dikit lah itu. Terus kalau misalnya untuk tanaman tadi udah dibahas. Kalau yang lainnya ya biasa yang, kalau saya yang paling utama itu malah lihat jurinya. Jadi layout itu ditentukan karakter juri. Benar, Salah satu tricky ya. setiap juri kesukaannya beda-beda. Ya, kalau tanaman, kalau untuk sustainable-nya Bang Taib, kira-kira trikinya apa nih Bang? Karena kan kita cuman punya waktu terbatas ya untuk nyiapin. Kalau untuk bakteri starter ini segala sampai isian-isiannya itu terbatas. Maksudnya komposisi. Iya komposisinya itu kan kalau poin terakhir sustainable pasti berpengaruh sama komposisi, apa pasirnya, tanahnya disiapin gitu kan. Kira-kira seperti apa Bang trikinya Bang? Itu kalau di komposisi itu kita nggak ada patokan misalnya mesti bahan yang bagus atau bermerek atau semacam itu. Nah kalau di saya sendiri karena pernah dicoba semua yang dia produk dari pabrikan, yang dia kita manfaatkan alam, oh ternyata bisa semua. Nah, jadi kurang lebihnya setelah kita pelajari kita tahu syarat hidupnya tanaman itu. Nah sehingga juri-juri itu pun ya mereka tahu semua tentang itu. Nah sehingga poin yang mereka utamakan itu bukan dia komposisi produk pabrikannya atau apa. Komposisi yang mereka perhitungkan itu komposisi syarat hidup tanaman itu. Jadi ketika dia memiliki
poin syarat hidup tanaman itu cukup, nah di situ poin penilaian untuk itu tadi ya udah ya nggak kecil lah, cukup ini. Oh iya, gua ngeraba nih, tapi karena gua awam Bang ya. Berarti gini, tanaman nggak mungkin kan hidup langsung di atas Iya. apa namanya, di atas batu gitu kan, ya kan. Oh gitu ya, detail kecil tapi yang harus terpenuhi aja dulu syarat itunya ya untuk kompos. Iya. Pengelompokan tanaman gitu kan. Nah itu kan mempengaruhi di kontes tuh, pengaruhnya waktu sih kayaknya Bang. Kalau gua ngeliat Ya benar, pengaruhnya tuh waktu. Kalau kita nggak kalau nggak terbatas waktu, mungkin detail itu mudah kan. Dan itu pasti berarti lebih ke terapan ya, kita biasain berarti Bang. Iya. Cuma di juri ini ada yang emang dia tuh mendetail tentang itu, ada ya Bang ya. Dan emang dari dulu ya termasuk juri yang kita takuti sebenarnya. Ada ya. Jadi dia buat di ekosistemnya ya, ngebangun ekosistemnya itu ya. Nah. Apa? Ya aku juga orang luar Bang. Iya. Kalau orang di luar itu nggak paham, di Indonesia ditaruh di atas batu bisa hidup. Ya itu. Negara mereka emang nggak bisa. Iya, bisa. Kita ya tanah, kayu dan batu jadi tanaman ya. Kita hidup apa aja ya. Iya, Pak. Bener. Bener Bang. Iya, harusnya kasih tahu Bang orang luar Bang. Di Indonesia itu di atas batu aja hidup tanaman. Mau lupa Indonesia negara yang adil. Iya. Tadi udah kita bahas tentang penjurian kali ini sama penjurian yang biasanya keluar di Nusatik ya, sama kontes-kontes lain. Dan salah satu cara untuk ngakalin kontes dengan keterbatasan waktu udah dikasih triki. Mungkin nanti juga ngobrol-ngobrol langsung nggak apa-apa. Untuk seluruh peserta atau teman-teman yang lain pengen ngobrol langsung ke Bang Tony atau Bang Toib Bang ya, bisa temuin langsung, orangnya asik, humble kok. Cuman kalau lagi sibuk ya cuek. Kalau nggak sibuk cuek. Nah untuk kawan-kawan kalau ada yang pengen ditanyain ke Bang Tony atau Bang Toib, boleh buka pertanyaan, kita sharing santai aja kok. Ada yang mau nanya? Nanya dong, boleh dong. Nanya tuh. Ya. Ya boleh dong. Kalau ada tadi ada masalah penilaian sama penjurian. Ya boleh. Saya nanya di sebelah. Oh? Jangan masuk sering, jangan masuk keren. Bareng gua berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Kak, misalkan hardscape-nya bagus tapi tata letak tanamannya jelek, itu tetap yang dinilai apanya tuh Kak? Yang dinilai pasti hasil akhirnya. Iya. Misalnya kita bikin hardscape-nya detail banget nih, akarnya kecil-kecil, banyak rapet. Pokoknya di hardscape itu nilainya kita nilai sendiri, 100 nih. Nah, terus kita tanam, bagian yang detail-detailnya itu ketutup sama tanaman, otomatis kan nggak kelihatan tuh. Walaupun kita udah lihat hardscape-nya bagus, terus dia ketutup tanaman jadi yang jelek, ya yang dinilai tentunya hasil akhirnya. Makanya untuk menyikat waktu sebenarnya kita hardscape nggak usah harus misalnya yang ketutup tanaman nggak usah harus detail banget lah. Percuma soalnya kita detail nyatanya ketutup tanaman. Oh berarti semuanya tuh tergantung dari plantingnya ya? Bener. Berarti misalkan hardscape-nya tuh udah bagus nih, dipoto bagus, tapi ketika melantingnya tanamannya asal ya kata Bang Tony tadi ngomong tumbuhannya belum siap masuk tank. Ya, benar. Jadi memang semuanya sebelum acara berlangsung memang kita udah nyiapin tanaman-tanaman yang udah mature dong. Iya, ya namanya aquascape kan komposisinya hardscape sama tanaman, bukan hardscape doang. Kalau kita yang dinilai hardscape, ya tentu yang dinilai hardscape-nya bagus apa enggak. Cuman karena ini aquascape, jadi selain tanamannya sehat juga ada juga yang nilai ya kayak tadi itu tanaman highlight misalnya kayak tanaman karpet kita taruh di bawah shadow. Tentu kan dia untuk jangka panjangnya nggak akan hidup, itu bisa ngurangin penilaian juga. Mungkin itu aja sih kayak yang gue nanyain dah.
Dapat apa ini? Lu nambah lagi cuma nggak apa-apa. Enggak dulu. Bang ini yang mau dikasih apa nih bang? Ya.